Sudah kuliah, belum dapat kerja. Dan banyak yang bilang nggak usah kuliah, toh susah kerja. Ya. Setuju? Udah terlanjur kuliah. Teman-teman, Ya. sekolah kuliah itu bukan persiapan kerja. Sekuliah bukan Tagih janji Gibran Rakabuming Raka mengenai 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan daripada pasangan Presiden Prabowo dan Gibran. Tentunya janji tersebut harus terrealisasikan, harus terbukti, jangan cuman omon-omon saja. Tentunya Pak Anies Baswedan luar biasa menyindir Gibran kemana 19 juta lapangan pekerjaan yang dia janjikan kepada masyarakat Indonesia, teman-teman semuanya. Kita saksikan video dari Bapak Anies kita tercinta, Bapak Anies Rashid Baswedan, teman-teman semua. sudah kuliah, belum dapat kerja. Dan banyak yang bilang nggak usah kuliah, toh susah kerja. Setuju? Ya. Udah terlanjur kuliah. Ya. Teman-teman, sekolah kuliah itu bukan persiapan kerja. Sekuliah bukan persiapan kerja. Kuliah adalah pengembangan potensi diri Ya. di jenjang yang paling tinggi. Itu kuliah. Ya. Pengembangan potensi diri itu yang dikembangkan. Mengerikan. Nah, soal susah cari kerja Busuk. bukan salah yang kuliah, salah yang belum menciptakan lapangan pekerjaan. Iya. Ya. Jadi jangan salahkan yang kuliah. Insya Allah 19 juta itu kita dukung. Lo Anda nggak setuju 19 juta lapangan pekerjaan? Setuju tidak? Setuju. Dukung tidak? Ya. Dukung. Saya juga dukung. Saya juga dukung. Saya juga kepengen 19 juta itu tercipta segera. Kalau bisa udah bulan lalu tercipta. Betul nggak teman-teman? Jadi soal lapangan pekerjaan jangan salahkan kampus. Oke? Tapi soal penyediaan lapangan kerja. Dan jangan khawatir. Ini pelajaran dari Korea Selatan. Korea Selatan itu membuat sistem pendidikannya lurus. SD, SMP, SMA sama semua. 95%, 90%, 90%. Kalau Indonesia piramid. 98%, 84%, 60%. Gini. Makin tinggi jenjangnya, makin sedikit yang sekolah. Di Korea begini. Pemimpin perencana Indonesia tahun 70-an mengatakan jangan seperti Korea. Karena kalau seperti Korea, maka menciptakan pengangguran terdidik. Sudah sekolah tinggi, tapi belum ada lapangan kerja. Indonesia pilihnya piramid. Apa yang terjadi di Korea? Ketika mereka yang sarjana jadi supir, yang sarjana jadi office boy, ya memang betul. Tapi begitu investasi datang, pembangunan industri tumbuh, yang supir jadi manajer, yang office boy jadi asisten manajer. Betul nggak, teman-teman? Ya. Tapi udah siap. Lah kalau kita, begitu itu ada, orangnya belum ada. Kenapa? Karena pola kita piramid. Jadi yang hari ini sudah sekolah dengan baik, sudah terdidik dengan baik, jangan khawatir. Begitu kesempatan ada, insya Allah Anda akan bisa ambil kesempatan itu. Makanya harus lakukan perubahan. Jangan pernah berpikir saya tidak bisa berbuat apa. Bisa kok. Anda mulai bergerak di lingkungan paling dekat. Kalaupun belum bisa mengubah negeri ini, ubahlah kampung Anda. Kalaupun belum bisa kampung, ya pertemanan Anda. Jadi selalu ada step yang bisa dikerjakan. Jangan selalu berpikir yang besar. Jadi, nah yang saya khawatirkan adalah kalau situasi ini terjadi lama, maka best brain itu akan keluar. Yang saya khawatirkan. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan ekosistem yang senyawa dengan dirinya. Kalau tidak bersenyawa, orang tidak bersenyawa itu membuat kita bisa leluasa bekerja. Nah itu jadi bisa dikerjakan banyak hal. Jadi saya usul buat Aulia, jangan putus asa, tapi juga jangan begini. Saya mencintai Indonesia, syaratnya jujur, syaratnya bersih, syaratnya semua orang baik, syaratnya sistem bergerak. Lah kalau syaratnya itu, Anda nggak bisa cinta Indonesia nanti. Ya cinta-cinta aja, nggak usah pakai syarat. Iya. Kalau Anda mencintai, jangan pakai syarat. Cintai saja tanpa syarat. Nah, tapi yang belum baik diperbaiki. Jadi prinsip saya, syukuri kemajuan, perbaiki kekurangan, dan terus-menerus melakukan kemajuan. Itu prinsipnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anies sama dengan manis sementara. Ya. Enggak kok, manis terus.
sebagai anak muda, pahlawan saya, ikon saya adalah Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk sekratulnya 6 bulan tak mati-mati. Ketika ditanam di dalam tanah, melompat jenazahnya naik ke atas tanah. Ditanam ke dalam tanah, tak diterima tanah, akhirnya disemen di atas tanah. Dipoto makamnya, dikirimkan ke nomor WhatsApp saya tengok, memang betul Ustadz, kuburnya di atas tanah gara-gara tak diterima tanah. Gara-gara apa? Karena punya kekuasaan, tapi justru dipakai untuk menghancurkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tarekat dibubarkannya, masjid dirubahnya jadi museum, azan tidak boleh pakai bahasa Arab. La haula wala quwata illa billah. Mana dia sekarang? Mati. Sedangkan Atatürk ini, itu kan sangat jelas kalau kita akses di berbagai literasi sejarah yang mencoba untuk merubah kemudian adzan jadi bahasa lokal, menghilangkan Kementerian Wakaf, Kementerian Agama, kemudian memaksa perempuan-perempuan di sana untuk melepaskan jilbabnya, berganti dengan pakaian-pakaian tertentu yang dia inginkan, dan banyak lagi orang-orang yang mencoba untuk bisa menghadirkan hal-hal yang pokok pun, yang pokok itu sifatnya seperti panggilan salat, adzan ingin dikembalikan seperti Menderes pernah melakukan. Apa yang terjadi kan? Jadi gantung kan? Ada kesan anti terhadap agama di sini dalam tanda petik ya, dari karakternya kan, sudut pandang ya, dari karakter yang tampak, dari perilaku yang ada. Artinya apa yang dibangun oleh Atatürk di Turki, walaupun dalam konteks ini dia merubah misalnya sistem pemerintahan atau negara menjadi republik, berusaha untuk mengembangkan A, B, C dan sebagainya, tapi dalam konteks penilaian tertentu ada satu sikap perilakunya yang sangat bertentangan langsung dengan nilai-nilai keagamaan khususnya Islam. Ini sebetulnya bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kebangsaan dan kenegaraan kita. Ya, dasar negara kita apa? Pancasila. Pancasila. Dasar pertamanya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa, dan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Turunan dari ketuhanan yang Maha Esa itu adalah jaminan untuk bisa memeluk dan menunaikan keyakinan kita. Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Ya. Oke. Oke. Mm-mm. Ya. 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 Oke. Sangat luar biasa teman-teman sindiran dari Bapak Anies kita semua, bahwasanya janji 19 juta lapangan pekerjaan ini memang harus terus-menerus diungkit atau dipertanyakan. Di mana 19 juta lapangan pekerjaan tersebut, teman-teman semua ya. Ini bukan cuma janji-janji belaka, janji ini harus kita pinta teman-teman, kita pinta pertanggungjawaban daripada Gibran selaku wapresnya Prabowo, tentunya seperti itu ya teman-teman semua. Kita tidak boleh diam. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton teman-teman. Assalamualaikum.